Bab 543, meyakinkan semua orang dengan kekuatanmu sendiri, halaman 1/4. Chad tiba-tiba tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia memandang Lin Yu seolah-olah sedang melihat badut yang lucu, dan pada saat yang sama dengan sinis berkata, kamu pikir virus itu adalah kutu di tubuhmu. Gunakan saja, kamu bisa menghancurkannya sampai mati dengan jarimu. Chad, kurasa mereka bahkan tidak tahu apa itu virus. Seorang pria muda dengan penampilan ras campuran mengikuti Chad mencibir dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, setelah itu bertahun-tahun. Nah, pengobatan tradisional Tiongkok masih hanya mengandalkan kata-kata untuk membodohi orang. Lin Yu melirik pemuda ras campuran ini dan melihat bahwa fitur wajah dan rambutnya berasal dari Oriental, menyimpulkan bahwa dia sebagian besar adalah orang Tionghoa, Eropa, dan Amerika, anak yang lahir dari serikat pekerja. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh pengobatan Barat, bukan berarti pengobatan Tiongkok kami tidak dapat melakukannya. Lin Yu meliriknya dengan dingin dan membalas dengan agak tidak senang, saya hanya akan menggunakan tangan ini dan jarum perak kecil, dapat sangat meringankan gejala yang disebabkan oleh virus ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan ada jarum perak tipis di tangannya, menunjukkannya kepada semua orang. Apakah menurutmu kita benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok? Pria ras campuran itu mencibir setelah melihat jarum perak di tangan Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, dasar akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah untuk merangsang titik akupuntur tubuh manusia melalui akupuntur jarum untuk mengeruk meridian. Tujuan mendamaikan yin dan yang, dan virus adalah bentuk kehidupan non-seluler dengan hanya rantai asam nukleat yang panjang dan cangkang protein jika bersifat parasit pada sel hidup, dan dalam pengobatan, untuk saat ini tidak dapat langsung dibunuh dengan cara luar, hanya dapat dihilangkan dengan imunitas humoral tubuh dan sistem imun seluler, yang sama sekali berbeda dengan prinsip pengobatan tradisional Tiongkok. Dan akupuntur. Bagaimana cara menggunakan akupuntur untuk menekan penyebaran virus di dalam tubuh? Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia tepat sasaran, nadanya penuh arogansi, dan dia bersikap merendahkan, menunjukkan hal itu. Lin Yu berpura-pura berada di tempat yang salah kali ini, dan dia seharusnya tidak bertemu orang seperti dia yang juga mahir dalam pengobatan Tiongkok. Meskipun Chad tidak dapat memahami apa yang dikatakan pria ras campuran itu, tetapi melihat ekspresi terkejut Lin Yu, dia merasa bahagia di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi kepuasan di wajahnya. Lin Yu sangat terkejut saat melihat pria ras campuran itu berbicara dengan fasih. Dia tidak menyangka bahwa seorang anggota organisasi medis Barat begitu mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Pria ras campuran itu benar. Faktanya, akupuntur saja tidak dapat menekan pertumbuhan virus di tubuh pasien. Situasi ini memerlukan obat untuk mengobatinya, dan akupuntur Lin Yu pada tentara tersebut dan Ye Qingmei mampu menstabilkan gejala mereka. Sialan, itu adalah kekuatan spiritual di tubuhnya. Lin Yu memandang pria ras campuran itu dengan rasa ingin tahu, mengerutkan kening dan bertanya, dengarkan apa yang kamu katakan, kamu seharusnya belajar pengobatan Tiongkok sebelumnya, kan? Ya, kamu belajar dengan kakekku selama beberapa tahun. Sayang sekali. Waktu, pria itu mendengus dingin, dengan sedikit nada jijik di nadanya. Dia sama sekali tidak bangga telah mempelajari pengobatan Tiongkok. Alasan mengapa dia belajar pengobatan Tiongkok adalah karena kakek dan ibunya memaksanya untuk melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena dalam kesannya, pengobatan Tiongkok adalah sejenis ampas yang hasilnya sangat lambat, metodenya konservatif, dan tidak ada gunanya. Pada saat pengobatan tradisional Tiongkok tersedia untuk pengobatan Barat telah menyembuhkan banyak pasien. Jadi inilah salah satu alasan mengapa ia berhenti mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok ketika ia besar nanti. Tapi sekarang obat yang membuatnya jijik ini berguna, untuk mengungkap si pembicara besar He Jiarong. Tidak heran, saya tahu dari kata-kata Anda bahwa Anda tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum ringan padanya. Ketika pria ras campuran mendengar penegasan Lin Yu, dia mencibir sedikit dengan bangga, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan terlihat lebih sombong. Namun, Lin Yu kemudian berkata dengan santai, tetapi saya hanya memahaminya,
itu hanya dangkal. Pengobatan Tiongkok sangat mendalam dan mendalam. Perlu beberapa tahun untuk mempelajarinya, tetapi itu setara dengan hanya mempelajari beberapa hal yang dangkal. Pada tingkat ini, saya berani melakukannya dengan santai. Menilai keseluruhan pengobatan Tiongkok. Ini seperti seorang siswa sekolah dasar yang berani mempertanyakan tesis seorang mahasiswa. Haruskah Anda mengatakan bahwa Anda bodoh dan tidak takut, atau bahwa Anda sangat kekurangan kecerdasan? Puff. Ani di samping tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Pria ras campuran menjadi marah ketika mendengar ini, menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan marah, "Siapa yang kamu tegur? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, dan saya tidak peduli siapa di antara kamu yang benar atau salah. Yang saya inginkan adalah Anda dapat menyembuhkan penyakit aneh penduduk desa kami." Pada saat ini, kepala desa tua, yang telah mendengarkan pertengkaran antara Lin Yu dan pria ras campuran, berdiri dan menyela mereka, melirik Lin Yu, dan berkata dengan dingin, "Saya laki-laki. Saya selalu hanya percaya apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan lupa janji yang baru saja Anda buat. Jika Anda tidak bisa menyelamatkan rakyat kami, maka kami akan menangkap kamu dan mengorbankan kamu kepada Dewa Gunung." Pria ras campuran itu segera menjadi bahagia ketika mendengar ini dan mencibir. Chong Lin Yu berkata, "Ya, apa gunanya berdebat dengan saya di sini? Saya sarankan Anda mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu. Sungguh konyol bagiku untuk serius dengan pengorbananmu." Ani mendengarkan. Pada titik ini, ekspresinya menjadi serius lagi, alisnya penuh kekhawatiran. Dia berbalik dan berbisik kepada kapten di samping, Tuan He ada di sini khusus untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak bisa mengabaikannya. Jangan khawatir, Presiden N, selama saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Tuan He." Kapten tampak lurus dan yakin. "Ayo, beri jalan, beri jalan. Pasien di sini, pasien di sini." Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kerumunan. Semua orang segera berdiri dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat pria botak yang telah pergi ke desa untuk mencari pasien. Karena desa Baldet paling dekat dengan kamp militer, mereka datang dan pergi dengan cepat. Rombongan mereka membawa tandu darurat yang terbuat dari tongkat kayu dan lembaran. Di atas tandu itu tergeletak seorang lelaki tua kurus berwajah merah, dengan kulit di wajah dan tangannya hampir menempel di wajahnya. Orang dewasa yang berusia sekitar 7 tahun mungkin tidak memiliki berat lebih dari 80 pon sama sekali. Ketika sekelompok warga melihat pasien kurus tersebut, mereka langsung berpencar dan bersembunyi sambil menutup mulut dan hidung rapat-rapat karena takut tertular. Meski mereka mengetahui bahwa virus tersebut tidak menular melalui pernafasan, namun secara tidak sadar mereka tetap melakukan tindakan perlindungan diri tersebut. Ketika Ani, Lin Yu dan yang lainnya melihat pasien itu dengan jelas, mereka langsung marah. "Pasien macam apa ini?" Lelaki tua yang terbaring di tandu itu memiliki rongga mata yang dalam dan ruam ungu kehitaman pada kulit wajah dan tangannya. Terlihat jelas bahwa dia sudah lama sakit, dan dadanya hanya naik turun setelahnya lama sekali. Seluruh orang sepertinya menghembuskan napas, tidak menerima. Dia tidak punya banyak waktu untuk kembali, dan dia bisa mati kapan saja. "Kalian bertindak terlalu jauh." Ani berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Baldet dan yang lainnya dengan marah. Orang ini tampaknya telah terinfeksi setidaknya selama sebulan. Sistem kekebalannya telah hancur total dan dia mungkin mati, kapan saja. Bagaimana kami bisa merawat orang seperti itu? Desa kami penuh dengan pasien seperti ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Pria botak mendengus dan berkata dengan agak kasar, "Lagi pula, kami tidak ingin menemukannya seorang pasien yang sakit parah. Bagaimana kamu tahu apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit aneh kami? Mengapa kamu tidak mencari orang mati saja dan membiarkan kami menghidupkannya kembali?" Bab 543, meyakinkan semua orang dengan kekuatanmu sendiri, halaman 2/4. Wajah Ani menjadi pucat karena marah, dia mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan dingin. "Oke, ada banyak mayat di jurang belakang desa kita. Apakah kamu ingin aku membawanya ke sini untukmu sekarang?" Petik 2. Kamu
Ani sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya yang tinggi naik dan turun, sedikit gemetar, dan penduduk desa di sekitarnya yang belum pernah keluar gunung seumur hidup mereka menelan air liur mereka. Kepala desa tidak tahan, jadi dia memanggil pria botak kepadanya dan berkata dengan suara rendah, "Pria botak, kamu memang bertindak terlalu jauh. Sejauh yang saya tahu, lelaki tua di desamu ini telah sakit selama ini, 30 atau 40 hari. Bahkan jika para dewa datang, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Paman, jangan tertipu oleh mereka. Apakah kamu tidak benar-benar percaya kebohongan mereka? Penyakit macam apa ini? Ini adalah karena Dewa Gunung marah." Pria botak merendahkan suaranya dan dengan penuh semangat membujuk kepala desa tua, "Selain itu, desa kami adalah yang paling dekat dengan kamp militer, dan juga merupakan desa pertama yang dihukum oleh Dewa Gunung. Sebagian besar desa kita menderita pasien seperti Lao Sun Tou, jadi kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat mereka mati, kan?" Kepala desa mengerutkan kening, "Tapi ini. Oke, Paman, jangan lakukan ini atau itu. Jika mereka dapat menyembuhkan Sun Tua, kami akui bahwa anak ini dapat menyembuhkan penyakit aneh ini. Jika dia tidak dapat disembuhkan, tidak apa-apa, kami akan mengorbankan anak ini kepada Dewa Gunung." Balbit, kepala desa mengucapkan kata-katanya dengan serius dan tulus. "Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu kali ini, tapi aku setuju bahwa aku akan mengambil tindakan nanti." Kepala desa tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju. "Tentu saja, kami semua harus mendengarkanmu." Pria botak mengangguk penuh semangat dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Kepala desa mengambil 2 isapan rokok kering lalu melambaikan tangannya. Pria botak itu dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Oke, pasien kita juga telah dibawa ke sini. Kamu bisa mulai merawat mereka. Tapi aku akan melakukannya, ucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika kamu memperlakukan orang-orang kami dengan buruk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu." N melirik ke arah kepala desa tua yang sedang merokok dan tidak berkata apa-apa, mengerutkan alisnya yang halus, dan berkata dengan dingin, "Kalian ini curang. Kami berhak menolak merawat pasien seperti itu. Gadis kecil. Kamu pasti menyesal, sudah kubilang, sudah terlambat." Dan berkata dengan ekspresi galak di wajahnya, "Percaya atau tidak, aku akan mengajakmu berkorban kepada Dewa Gunung sekarang. Teman-teman, mereka semua pembohong, ambil tindakan." Menjadi keributan dan mengepung Ani dan yang lainnya lagi. Semua orang di sini, bersenjatakan senjata. Kapten di sebelah N memerintahkan tentaranya dengan suara yang dalam, "Jika ada yang berani melangkah maju, tembak dan bunuh dia segera." Petik 2. Pria itu mendengarkan. Pada titik ini, dia tidak mundur tetapi maju. Dia membusungkan dadanya dan berkata tanpa rasa takut, "Sejujurnya, saya baru saja mengirim orang untuk melaporkan berita tersebut. Dalam waktu singkat, orang-orang dari seluruh penjuru negara yang tidak sakit akan datang dan melihatmu membunuh orang. Jika kamu membunuh rakyat kami, mereka akan bertarung denganmu. Saya akan lihat apakah kamu dapat membunuh mereka semua." Lin Yu juga melihat bahwa pria botak ini adalah tipikal bajingan di setiap desa, dan dia juga seorang bajingan. Seorang bajingan yang sangat cerdik yang tahu bagaimana membangkitkan emosi orang dan memanfaatkan psikologi orang-orang. Dia tahu bahwa penyakit aneh dengan tingkat kematian yang tinggi ini sedang melanda semua desa di dekatnya, jadi penduduk desa yang hadir mengira mereka tidak punya peluang untuk selamat. Tidak ada harapan untuk jatuh, jadi mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk melawan tentara. Melihat penduduk desa ini siap mati bersama, Lin Yu segera berdiri dan berkata kepada orang banyak, "Tunggu sebentar, semuanya, saya berjanji untuk merawat Sun Tou tua ini. Jika Sun Tou tua ini tidak membaik setelah saya mengobatinya, apa yang akan kamu lakukan lagi? Belum terlambat untuk menangkap kami." Ekspresi Ani tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berkata dengan mendesak, "Hei, kamu gila." Dia tahu bahwa semua sel di tubuh Sun Tou tua ini telah ditempati oleh virus, dan sistem kekebalannya telah rusak total. Meskipun virus di tubuhnya secara ajaib menghilang sekarang, Lao Sun Tou akan tertular penyakit lain dan akhirnya meninggal. Bagaimana mungkin Lin Yu tidak mengetahui hal ini?
Meskipun Sun Tou yang lama masih bernafas, dia tidak berbeda dengan orang mati. Tapi sekarang karena situasinya memaksanya, dia hanya bisa gigit jari dan mengobatinya. Jika tidak, sekali tembakan dilepaskan, banyak orang akan mati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lin Yu memandang En yang penuh kekhawatiran dan tersenyum tipis padanya. Kamu lupa bahwa pengobatan Tiongkok jauh lebih ajaib daripada yang kamu kira. Saat ini, ia mengetahui bahwa dalam situasi Lao Sun Tou saat ini, mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk menahan pertumbuhan virus sudah tidak memungkinkan lagi, karena sudah terlalu banyak virus di dalam tubuh Lao Sun Tou bahwa dia akan segera mati. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan jarum keempat dari metode akupuntur Bodhidharma untuk mengunci sisa nafas di kepala matahari tua, menyelamatkan nyawanya untuk sementara, dan pertama-tama membodohi kelompok di depannya perbedaannya, tapi selama Sun Tou tua terlihat lebih baik, mereka akan yakin. Ketika penduduk desa melihat bahwa Lin Yu telah setuju, mereka menjadi diam lagi dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Lin Yu dengan cepat mengambil peralatan medis dan berjalan menuju Sun Tou tua yang sekarat di tanah. Apa? Wajah Ani menegang, dan dia memanggil Lin Yu dengan sedikit cemas. Lin Yu mengangkat tangannya untuk menyela, berjalan ke arah Lao Sun Tou dengan ekspresi serius, lalu mengeluarkan masker dan sarung tangan dari kotak obat dan memakainya, lalu mengeluarkan sekantong jarum perak baru, siap melakukan akupuntur, di Lao Sun Tou. Karena virus ini menular melalui darah, kali ini Lin Yu secara khusus menyiapkan beberapa set jarum perak tambahan untuk mencegah infeksi silang. Setelah Lin Yu melepaskan ikatan pakaian di dada Lao Sun, dia kemudian mengeluarkan jarum perak, dan pertama-tama secara perlahan memasukkan jarum bantu ke dada dan perutnya. Penduduk desa di sekitarnya, anggota American Medical Association, CAT, pria ras campuran, dan lainnya dari organisasi XS mau tidak mau berkumpul di sekitarnya karena penasaran. Mata kebanyakan orang, tanpa kecuali, penuh dengan keraguan dan ejekan. Mereka semua tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Lin Yu, mustahil menyembuhkan orang yang sekarat. Menghadapi kerumunan penonton, Lin Yu tetap tenang, jari-jarinya tidak gemetar sama sekali, dan dia menusuk setiap jarum bantu dengan tenang dan akurat. Melihat ekspresi serius Lin Yu, pria ras campuran di antara kerumunan itu tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Berpura-puralah, biarkan kamu berpura-pura. Jika seseorang terbunuh sebentar lagi, mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Karena dia telah mempelajari pengobatan Tiongkok, dia secara alami tahu bahwa memberikan akupuntur kepada orang yang sekarat itu sangat berisiko. Meskipun Sun Tou tua ini sudah mati, jika dia meninggal karena sakit dan ditikam sampai mati oleh Lin Yu, itu sama sekali berbeda. Jika Sun Tou tua ditikam sampai mati saat itu, penduduk desa ini pasti akan menyalahkannya atas kematian Lao Sun Tou. Jika menyangkut kepala Lin Yu, akan sulit bagi Lin Yu untuk mati. Ani tampak galak, mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Lin Yu dengan sangat gugup, menatap setiap gerakan tangannya tanpa berkedip, dan diam-diam mengeluarkan keringat untuknya. Bab 543, meyakinkan semua orang dengan kekuatanmu sendiri, halaman 3/4. Setelah Lin Yu memasukkan semua jarum bantu dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengeluarkan jarum perak tipis, mengulurkan tangannya untuk mengukur dada Sun tua yang kurus, dan kemudian mengangkat tinggi jarum panjang di tangannya dengan cepat dan rapi. Hiss! Terdengar suara terhirup yang tumpul. Sun tua tiba-tiba menegakkan kepala dan tubuhnya, dan mengambil napas dengan mulut terbuka lebar. Ekspresi semua orang segera berubah ketika mereka melihat ini, dan mereka menatap Sun Tou tua di atas tandu dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apakah dia menjadi lebih baik atau dia akan mati. Lalu kulihat perut Old Sun yang terangkat perlahan turun ke belakang, lalu dadanya naik turun dengan cepat. Terlihat jelas napasnya menjadi lebih lancar, dan wajahnya yang semula merah dan ungu juga melembut perlahan menjadi rileks, dan ekspresi menyakitkan di wajahnya sepertinya hilang. Semua orang pasti terkejut. Selama mereka tidak bodoh atau gila, siapapun dapat melihat bahwa Sun Tou tua menjadi lebih baik. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Saya tidak bisa bernapas sekarang. Ya, saya pikir Sun tua baru saja berdiri tegak dan meninggal. Mati diselamatkan hidup-hidup.
Meskipun sekelompok penduduk desa tidak tahu apa-apa, mereka sangat terkesan dengan fakta di depan mereka, dan mau tidak mau membicarakannya, memandang Lin Yu dengan sedikit kagum. Para anggota Asosiasi Medis Amerika, termasuk N, tampak sangat gembira dan kagum. Tampaknya, mereka tidak menyangka bahwa keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok begitu ajaib. Pria botak di samping, pemuda cerdas dari sebelumnya, dan yang lainnya tampak kaget dan panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu benar-benar menyelamatkan bos tua Sun yang sekarat. Mirip dengan ekspresi mereka, ada Chad, pria ras campuran dan lainnya dari organisasi XS di samping. Mereka semua membuka mulut dan tercengang. Jelas sekali, pemandangan di depan mereka menumbangkan kognisi mereka tidak bisa dijelaskan. Namun, pria ras campuran itu bereaksi dengan cepat. Melihat sekelompok penduduk desa semuanya diyakinkan oleh Lin Yu, dia segera berdiri dan berteriak kepada semua orang, semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk mempercayainya. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah obatnya, paling baik dalam menipu orang, dan mereka pandai membutakan. Mungkin sekarang kondisi pasien sudah membaik untuk sementara. Itu hanya tipuan yang digunakan orang ini. Mungkin kita tunggu dan lihat, tidak bisa bertahan lagi. Apa yang dia katakan itu benar, Lin Yu. Efek dari suntikan mengembalikan jiwa ke pintu ini memang agak mirip dengan kembali ke cahaya, tetapi dibandingkan dengan kembali ke cahaya, suntikan ini berlangsung lebih lama. Setidaknya dalam 7 hari, Lao Sun Tao tidak akan berada dalam bahaya apapun bagi nyawanya. Tunggu sampai saat ini dia akan mati hanya ketika dia kehabisan nafas dan tidak bisa bertahan lagi. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Pria botak itu langsung menggema setelah mendengar perkataan pria ras campuran itu. Mari kita lihat apakah Sun Tutua benar-benar membaik atau dia berpura-pura menjadi lebih baik. Mengira kita adalah penduduk desa, sangat mudah untuk berbohong. Tanda seru. Oke, kamu bisa menunggu saja, tidak masalah jika hari sudah gelap. Lin Yu tersenyum tipis pada mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekelompok penduduk desa kemudian duduk mengelilingi Lao Sun Tao dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, gerbang besi kamp militer dibuka kembali, dan kolonel sebelumnya bergegas keluar bersama sekelompok besar orang. Para prajurit di kedua sisinya memegang senjata erat-erat dan mengamati tempat itu dengan waspada penduduk desa. Namun, perhatian penduduk desa saat ini tertuju pada Lao Sun Tao, dan mereka tidak bereaksi banyak setelah melihat kolonel dan kelompoknya. Presiden N, Tuan He, Anda sangat jauh dari kami. Kolonel berjalan ke arah Lin Yu dan Ani dan mengulurkan tangannya dengan antusias. Melihat situasi di luar untuk sementara mereda, dia segera memimpin orang-orang keluar untuk menyambut Lin Yu dan Ani. Bagaimanapun, kedua orang ini ada di sini untuk menyelamatkan mereka, dan dia tidak bisa mengabaikan mereka. Lin Yu tersenyum dan berjabat tangan dengannya, tidak tahu harus memanggilnya apa. N buru-buru memperkenalkan, "Hei, ini Ketua Tian." "Halo, Ketua Tian, terima kasih telah mengizinkan kami masuk." Lin Yu segera menyapanya dan berkata dengan penuh terima kasih. Lin Yu tahu bahwa mekanisme blokade komprehensif telah diterapkan di sini. Jika Kepala Tian tidak memberikan persetujuan khusus, mereka pasti tidak akan bisa masuk. "Tuan, Hei, kata-kata Anda benar-benar membuat saya malu." Kepala Tian berkata dengan tergesa-gesa, "Anda mempertaruhkan nyawa Anda untuk datang ke sini untuk mencari sumber penularan. Seharusnya saya yang ingin mengucapkan terima kasih. Obatmu telah memainkan peran kunci. Banyak tentara kita yang sakit telah mengurangi gejalanya setelah meminum obatmu." Seorang letnan kolonel di sebelah Komandan Tian juga buru-buru menyetujuinya, dan kemudian dia melakukannya dengan Lin Yu dan yang lainnya. Memperkenalkan sendiri, namanya Fan Yan, Kepala Departemen Logistik. Lin Yu dan Ani dengan cepat mengangguk dan menyapanya. "Kepala Tian, saya ingin bertanya bagaimana situasi di sini sekarang. Apakah jumlah orang yang terinfeksi virus ini masih bertambah setiap hari?" Petik 2. Banyak, baik di desa-desa terdekat atau di kamp militer kita, jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat. Kepala Tian mengangguk dan berkata dengan wajah khawatir, dan kondisi orang yang sakit menjadi semakin serius.
Mereka yang sebelumnya sakit biasanya membutuhkan waktu seminggu bagi pasien untuk mengalami gejala ruam dan koma. Namun bagi orang yang terinfeksi saat ini, kondisi ini pada dasarnya akan muncul pada hari kedua infeksi. Petik 2. Ya, dan angka kematian penyakit ini terlalu tinggi. Ya, banyak orang meninggal setiap hari, jadi orang-orang panik. Fan Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Tidak heran penduduk desa ini datang untuk membuat masalah. Lin Yu mengerutkan kening setelah mendengar apa yang mereka katakan, dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian dia melihat ke arah kepala Tian dan Fan Yan, dan berkata dengan nada hormat, dalam keadaan seperti itu, sungguh terhormat bahwa kedua kepala suku dapat bertahan di sini dan tidak evakuasi. Petik 2. Rekan-rekanku di sini berjuang melawan penyakit ini. Bagaimana kita bisa menjadi pembelot? Kepala Tian tampak terkejut dan berkata dengan nada nyaring. Artinya, kita tidak bisa meninggalkan kawan-kawan kita. Lagi pula, kita masih belum tahu dari mana virus ini berasal dan bagaimana cara penularannya. Bagaimana kita bisa pergi? Kalau kita tidak sengaja membawa virus itu setelah kita keluar, bagaimana jika itu ditularkan ke orang-orang di luar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fan Yan dengan cepat menggema dan menjelaskan, karena kita telah menerapkan mekanisme blokade yang komprehensif, tentu saja tidak ada yang bisa keluar. Karena semua tentara dan orang telah keluar. Jika kamu tidak pergi, maka tentu saja mereka, para atasan, tidak terkecuali. Lin Yu merasa kagum ketika mendengar kata-kata mereka. Dia jelas tahu bahwa kepala Tian, Fan Yan dan petugas lainnya juga telah memutuskan untuk mati dan bersiap untuk hidup dan mati bersama kelompok tentara ini, dan warga sipil, dan kesan baiknya terhadap mereka segera meningkat pesat. Hei, virus ini sebagian besar ditularkan melalui darah. Masuk akal jika sumber makanan dan air dikendalikan. Mustahil untuk melanjutkan infeksi skala besar seperti itu. Lin Yu mengangguk, lalu bertanya kepada kepala Tian, apakah tentara sering keluar untuk beraktivitas akhir-akhir ini? Tidak. Kepala Tian segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ini sudah terjadi. Bagaimana kita bisa masih membiarkan mereka keluar untuk beraktivitas, dan latihan serta senam pagi mereka baru-baru ini telah dihentikan. Mereka bahkan tidak bisa merawat pasien. Bab 543, yakinkan semua orang dengan kekuatanmu sendiri, halaman 4/4. Itu berarti inang yang membawa virus ini harus memiliki mobilitas yang sangat kuat, dan itu juga merupakan spesies yang dapat bergerak di sekitar manusia. Lin Yu sedikit mengernyit dan menatap burung tak dikenal yang terbang di kejauhan. Tampaknya penyelidikan kita akan jauh lebih sulit sekarang. Di hutan pegunungan yang dalam ini, terdapat banyak sekali spesies burung, dan terdapat banyak sekali serangga terbang dan reptil lainnya. Hal ini sangat meningkatkan kesulitan penyelidikan mereka. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah penduduk desa di sebelahnya, segera berjalan ke arah mereka, dan berteriak dengan suara yang dalam, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu, dan Sun Tou tua masih baik-baik saja. Bisakah Anda membuktikan bahwa saya tidak melakukannya? Tidak berbohong. Semua penduduk desa tiba-tiba saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Beberapa dari mereka terkesan dengan keterampilan medis Lin Yu, karena tidak ada yang terjadi pada Lao Sun Tou selama periode ini, dan ekspresinya menjadi lebih lembut. Ini jelas merupakan tanda pereda nyeri. Pada saat ini, pria botak itu segera keluar dari kerumunan dan berteriak kepada Lin Yu, ya, Sun Tua belum mati, tapi dia juga belum bangun. Siapa yang tahu jika penyakitmu telah disembuhkan untuknya? Mungkin, 1 atau 2 hari kemudian, dia meninggal lagi, jadi apa bedanya dengan tidak ada pengobatan? Ya, tidak ada bedanya dengan tidak ada pengobatan. Hanya saja dia hidup 2 hari lagi. Lebih baik mati daripada menderita seperti ini. Lebih baik mati lebih awal daripada terlahir kembali. Petik 2. Benar, lebih baik mati jika kamu hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Selamatkan kami. Penduduk desa mau tidak mau mulai membicarakannya. Kondisi matahari lama telah membaik, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak masuk akal. Dalam analisis terakhir, dia masih mati. Lin Yu memelototi pria botak itu dengan sedikit kesal,
dan dengan sabar menjelaskan kepada semua orang, dengarkan aku, semuanya, Sun Tou tua ini hanya bisa hidup paling lama 5 atau 6 hari, tapi seberapa sakitnya dia. Aku juga telah melihatnya, tidak mudah untuk hidup beberapa hari lagi. Jika penyakitnya sedikit lebih ringan, setelah pengobatan saya, sama sekali tidak ada masalah dalam hidup selama beberapa bulan lagi. Bagaimanapun, 1 hari lagi bernilai 1 hari. Tiba-tiba menjadi sunyi ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, mengerutkan kening sambil berpikir. Selain itu, saya katakan kepada semua orang bahwa selama kita menemukan sumber penularan virus ini, yaitu inang yang membawa virus ini, kita akan dapat menemukan metode pengobatan, dan kemudian kita akan dapat menyembuhkan semua orang sepenuhnya. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan ekspresi tulus. Dan dengan bantuan sesama penduduk desa, saya yakin kemungkinan menemukan inang virus ini akan sangat meningkat adalah bersatu dan bertarung satu sama lain. Bekerja sama. Ya, teman-teman, Anda selalu mengatakan bahwa Dewa Gunung menyebabkan bencana, tetapi Anda telah membunuh begitu banyak sapi dan domba akhir-akhir ini untuk menyembah Dewa Gunung, tetapi tetap saja itu terjadi, tidak berpengaruh. Kepala Tian juga berdiri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mohon Anda untuk mempercayai Tuan He dan yang lainnya sekali. Jika mereka tidak ada di sini untuk membantu kita, mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini? Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka segera mulai berbicara, dan banyak orang tidak dapat berhenti berbicara. Dia mengangguk, jelas setuju dengan kata-kata Kepala Tian. Kepala desa tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengetukkan pipanya ke batu, berjalan keluar perlahan dan berkata kepada Lin Yu, anak muda, keterampilan medismu memang hebat. Kami dapat mempercayaimu untuk saat ini, tetapi kamu bilang kamu harus menemukan sumber racun untuk menyembuhkan kami. Jika kamu mencarinya seumur hidup, apakah kami harus menunggu bersamamu seumur hidup? Saat itu, kami semua akan mati. Tanda seru. Lin Yu tampak sedih, dan tidak bisa tidak memikirkan Ye Qingmei, yang terbaring sangat lemah di ranjang rumah sakit. Dia mengepalkan tinjunya dan meyakinkan kepala desa tua dengan suara yang dalam, saya memiliki orang lain di keluarga saya yang sama sakitnya dengan penduduk desa. Seorang kerabat yang lebih penting bagi saya daripada hidup saya, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan rencana pengobatan untuk virus ini secepat mungkin. Kepala desa tua itu memandang Lin Yu dan menulis dengan tulus. Dengan mata sedih, dia ragu-ragu sejenak dan memastikan bahwa Lin Yu tidak berbohong. Kemudian dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, oke, saya percaya padamu. Katakan padaku bagaimana kita perlu bekerja sama kamu. Lin Yu, Ani dan yang lainnya mendengar ini. Kata-kata kepala desa tua itu segera menyemangati dia, dan dia tiba-tiba menghela nafas lega. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Selama penduduk setempat ini bersedia membantu mereka, mereka akan memenangkan separuh pertempuran. Lin Yu kemudian menjelaskan kepada kepala desa apa yang dia ingin penduduk setempat lakukan. Sebenarnya sangat sederhana, dia hanya membutuhkan penduduk lokal yang paham dengan medan dan tumbuhan serta hewan setempat untuk bertindak sebagai pemandu dan membawa mereka ke pegunungan menyelidiki. Oke, tidak masalah. Selama Anda dengan tulus membantu kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kepala desa mengangguk penuh semangat setelah mendengar permintaan Lin Yu, saya akan dapat memilih dari orang-orang ini untuk Anda masuk sebentar. Dapatkan tim yang tepat. Oke, kalau begitu kamu bisa membantu kami menemukan seseorang. Ayo bersiap dan segera berangkat. Lin Yu tampak bahagia dan mengangguk. Aduh, Tuan He, ini tidak bisa. Sekarang sudah lewat jam 2 siang. Tidak akan lama lagi hari akan gelap. Di sini tidak akan gelap lebih awal daripada di luar, di pegunungan yang dalam, dan hutan tua. Kepala Tian mendengar bahwa Lin Yu sekarang saat dia hendak memasuki gunung, dia buru-buru memanggilnya. Meskipun saat itu musim panas dan hari sudah larut, karena bayangan pepohonan, hari menjadi gelap jauh lebih awal di pegunungan daripada di kota. Bolehkah aku berkemah di pegunungan? Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke kepala desa tua dan bertanya. Dia sangat marah sekarang,
berharap untuk mengetahui sumber infeksi virus secepat mungkin dan merumuskan rencana medis sehingga dia bisa kembali dan menyelamatkan Ye Qingmei. Oleh karena itu, dia merasa sedikit cemas secara emosional makan, minum atau tidur, maka ia segera pergi ke gunung untuk menyelidikinya. Ini benar-benar tidak mungkin. Ketika kepala desa mendengar bahwa Lin Yu berencana berkemah di pegunungan, ekspresinya langsung berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, tempat ini tidak seperti kota, ini adalah tipikal gunung yang dalam hutan. Ada banyak binatang buas di hutan, nyamuk dan serangga beracun saja sudah cukup. Jika kamu tidak sengaja digigit, kamu akan dibunuh. Tidak masalah, aku tidak takut. Lin Yu mengguncangnya, kepala dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, dokter, dia sama sekali tidak peduli dengan serangga beracun ini. Tuan He, apakah Anda tidak takut? Tidak baik bagi Presiden N dan lesbian lainnya pergi berkemah bersama mereka seperti ini. Melihat keinginan Lin Yu, kepala Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan membujuk dia. Ya, Tuan He, Anda akan menginap di kamp militer kami malam ini. Izinkan kami memberitahu Anda beberapa situasi spesifik, dan kemudian kami akan membahas rencana implementasi spesifik. Belum terlambat untuk naik gunung besok. Yan pun membujuk. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia berbalik dan melirik ke arah Ani dan orang lain di belakangnya. Dia sangat cemas sekarang sehingga dia melupakan hal ini. Meskipun dia benar-benar ingin pergi ke gunung sendirian, bagaimanapun juga, dia dan Ani datang semua jalannya. Rasanya agak canggung untuk melakukannya. Rasanya tidak enak, jadi saya tidak memaksa lagi dan mengangguk dan setuju untuk kembali ke gunung besok pagi. Di malam hari, Kepala Tian secara khusus mengatur jamuan makan untuk menyambut Lin Yu, Ani dan lainnya. Pada saat yang sama, dia memanggil kepala desa tua dan sekelompok penduduk desa yang dipilih oleh kepala desa lama untuk memimpin, karena ekses. Organisasi juga datang membantu. Jadi mereka juga diundang, dan pada malam harinya, sekelompok personel Asosiasi Eropa juga bergegas ke kamp militer dan juga mengikuti jamuan makan. Namun, Lin Yu hanya tahu sedikit tentang orang-orang di Asosiasi Medis Eropa. Dia tidak mengenal siapapun kecuali Kuruman, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan kelompok orang ini. Tetapi orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa terus mencari di sini, sepertinya sedang mengamati N. Tampaknya mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang wakil presiden dan pesaing dari Asosiasi Medis Amerika yang terkenal. Asisten N melirik orang-orang dari organisasi XS dan Asosiasi Medis Eropa, dan berkata dengan sedih, kami akhirnya membujuk penduduk setempat untuk menjadi pemandu kami, tetapi mereka memanfaatkan kami. Membantu menemukan virusnya, sumber penularannya juga merupakan hal yang baik. Lin Yu tersenyum murah hati. Tidak peduli siapa yang dapat menemukan sumber infeksinya, itu akan menjadi hal yang baik baginya, karena dia hanya peduli pada keselamatan Ye Qingmei, bukan Ross, siapa yang akan menerima bonus besar yang diberikan oleh keluarga Childe. Dia, sesuai saranmu, aku telah membagi para ahli dari asosiasi kita menjadi 3 kelompok secara berpasangan. Lalu kita akan berpencar. Ani menulis dan menggambar di buku catatan yang dibawanya, lalu mengangkat kepalanya dan dengan ragu-ragu mendekati Lin Yu. Dia bertanya, sedangkan aku, bisakah aku membentuk tim denganmu? Oke, Lin Yu mengangguk dan setuju dengan santai, memutar pena di tangannya dan menatapnya tanpa berkedip. Presiden, biarkan aku pergi bersamamu, kata asisten Ani dengan sedikit khawatir. Tidak, kamu punya tugas yang lebih penting. Kamu akan tinggal di kamp militer dan bertanggung jawab memantau situasi kita masing-masing. Jika ada di antara kita yang mengalami kecelakaan, ingatlah untuk segera mencari seseorang untuk menyelamatkan kita. Dan berkata, jika waktunya tiba, masing-masing dari kita akan memasang sistem penentuan posisi GPS sehingga Anda dapat memastikan lokasi kita. Ani, menurut Anda apa yang harus kita lakukan untuk menyelidiki area ini besok? Lin Yu mempelajari peta medan untuk beberapa saat dan menggambarnya dengan pena. Sebuah rute digambar dan ditandai dengan panah. Di mana? Izinkan saya melihatnya. Kepala desa tua itu datang dengan rasa ingin tahu,
Saya juga dapat mengatur panduan untuk Anda sesuai dengan situasi spesifik. Petik 2. Setelah melihat area dan arah yang digariskan oleh Lin Yu, ekspresi kepala desa tua itu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan mendesak, "Tidak, jangan di sini. Kamu tidak bisa pergi ke sini."